Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mengenai tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita dan apa saja manfaat dari tanaman tersebut. Judul video kali ini yaitu Observation of One Plant. Pada kali ini saya akan membahas 5 jenis tanaman. Yang pertama yaitu ada Sansevieria atau biasa kita sebut dengan lidah mertua. Mengapa Sansevieria ditanam di pinggir jalan atau manfaat dari Sansevieria ini? Tanaman ini diketahui dapat mengurangi polusi udara dan menyerap polutan berbahaya. Sansevieria merupakan tanaman hias yang dapat menyerap 107 polutan yang ada di udara, seperti karbon monoksida, bahan-bahan beracun seperti karbon dioksida, benzena, formaldehyde, dan triklotide. Salah satu contohnya adalah program penanaman tanaman Sansevieria di pinggir jalan Kota Semarang. Kota Semarang merupakan salah satu kota dengan kondisi yang telah melebihi ambang batas dan baku mutu yang telah ditetapkan. Sesuai dengan kadar baku mutu di Kota Semarang, idealnya bernilai 30.000, namun kenyataannya mencapai 32.000 lebih. Sedangkan nitrogen oksida yang baku mutunya 400, namun nilainya mencapai 1.489. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas udara di Kota Semarang sudah tercemar. Selain itu, tanaman ini juga dijadikan objek penelitian oleh Badan Antariksa Amerika Serikat NASA untuk penyaring dan pembersih udara di Stasiun Angkasa Luar. NASA merekomendasikan untuk menempatkan sekitar 15-18 tanaman dalam wadah berdiameter 6-8 inci di setiap 1.800 kaki persegi ruangan atau rumah. Mereka merekomendasikan tanaman ini ditanam di dalam ruangan karena memberikan kesegaran udara pada ruangan yang terkena polusi gas beracun seperti karbon monoksida yang dikeluarkan oleh asap rokok. Selain menyerap polusi di udara, Sansevieria juga diketahui bisa digunakan sebagai bioabsorbent. Logam timbal salah satu logam berat yang dapat mencemari lingkungan akibat dari industri dan penggunaan kendaraan bermotor, yaitu logam timbal. Sansevieria mampu meningkatkan Sansevieria mampu meningkat pollution serta logam berbahaya seperti timbal, kandium, kromium, kloroform, benzen. Hal ini disebabkan karena tanaman ini mengandung bahan aktif. Bahan aktifnya dapat diambil dengan ekstraksi. Metode ekstraksi daun lidah mertua dapat menggunakan ekstraksi dengan metode konvensional. Salah satunya adalah maserasi, dan salah satu metode modern adalah metode ekstraksi microwave excision extraction. Lidah mertua tidak dapat dijadikan indikator asam basa, karena setelah ditetesi asam dan basa, tidak ada perubahan warna. Materi di atas bisa kalian cari pada jurnal yang tertera pada slide ini. Kemudian yang kedua yaitu Ruila ungu atau bunga kencana ungu. Klasifikasi kencana ungu yaitu terdapat kelas Liliopsida, famili Acanthaceae, genus Ruila, kingdom Plantae, divisi Manoliophyta, ordo Scorpulariales, spesies Ruila britoniana. Kandungan dalam tanaman ini senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, triterpenoid, steroid, dan sphenoid terkandung dalam tanaman kencana ungu. Menurut Savitri, ekstrak tumbuhan daun kencana ungu memiliki aktivitas antidiabetik.
Selain itu, ekstraknya juga berpotensi sebagai inhibitor enzim amilase pada penderita diabetes. Senyawa metabolit sekunder pada daun bencana ungu menunjukkan aktivitas anti jamur Candida albicans. Manfaat dari bunga kencana ungu yaitu digunakan masyarakat untuk mengobati diabetes mellitus. Penyakit diabetes mellitus merupakan penyakit yang muncul karena ketidakimbangan metabolisme yang ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa darah sebagai dampak dari kekurangan insulin absolut maupun relatif. Kencana ungu merupakan salah satu tanaman yang dapat dijadikan obat. Kencana ungu dikenal memiliki berbagai khasiat, diantaranya untuk kencing batu, antiperidemia, antioksidan, dan antidiabetes. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan uji efek hipoglikemik ekstrak air daun kencana ungu terhadap tikus Wistar jantan dengan metode toleransi glukosa dan kadar ulang lagi. Ya, ulang lagi dong. Ya, ulang lagi dong. Capek ngomong dari tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita dan apa saja manfaat dari tanaman tersebut. Judul video pada kali ini yaitu Observation of Surrounding Plants. Pada kali ini saya akan membahas 5 jenis tanaman. Yang pertama yaitu Sansevieria atau biasa kita sebut dengan lidah mertua. Mengapa Sansevieria ditanam di pinggir jalan? Tanaman ini diketahui dapat mengurangi polusi udara dan menyerap polusi berbahaya. Sansevieria merupakan tanaman hias yang dapat menyerap 107 polutan yang ada di udara, seperti karbon monoksida, bahan-bahan beracun, seperti karbon dioksida, benzena, formaldehyde, dan trifluoroethylene. Salah satu contohnya adalah program penanaman tanaman Sansevieria di pinggir jalan Kota Semarang. Kota Semarang merupakan salah satu kota dengan kondisi yang kadar baku mutu di Kota Semarang. Idealnya bernilai 30.000, namun kenyataannya mencapai 32.000 lebih. Sedangkan nitrogen oksida yang baku mutunya 400, namun nilainya mencapai 1.489. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas udara di Kota Semarang sudah tercemar. Selain itu, tanaman ini juga dijadikan objek penelitian oleh Badan Antariksa Amerika Serikat untuk penyaring dan pembersih udara di Stasiun Angkasa Luar. NASA merekomendasikan untuk menempatkan sekitar 15 sampai 18 tanaman dalam wadah berdiameter 6 sampai 8 inci di setiap 1.800 kaki persegi ruangan untuk ruangan atau rumah. Mereka merekomendasikan tanaman ini ditanam di dalam ruangan karena memberikan kesegaran udara pada ruangan yang terkena polusi gas beracun seperti karbon monoksida yang dikeluarkan oleh asap rokok.
Selain menyerap pollution di udara, Sansevieria juga diketahui bisa digunakan sebagai bioabsorben, logam timbal salah satu logam berat yang dapat mencemari lingkungan akibat dari industri dan penggunaan kendaraan bermotor. Ini adalah logam timbal. Sansevieria mampu mengikat polutan serta logam berbahaya seperti timbal, vanadium, kromium, kloroform, dan sinar. Hal ini disebabkan karena tanaman ini mengandung bahan aktif. Bahan aktifnya dapat diambil dengan ekstraksi. Metode ekstraksi daun lidah virtual dapat digunakan ekstraksi metode konvensional. Salah satunya adalah macerasi, dan salah satu metode yang modern adalah metode ekstraksi microwave extraction. Lidah mertua tidak dapat dijadikan indikator asam basa, karena setelah ditetesi asam dan basah, tidak ada perubahan warna. Penjabaran di atas didapat dari referensi yang tertera pada tabel pada slide ini. Kemudian yang kedua yaitu Ruellia ungu atau biasa kita sebut dengan bunga kencana ungu. Klasifikasi kencana ungu yaitu kelas Liliapsida, famili Acanthaceae, genus Ruellia, kingdom Clanthe, divisi Magnoliophyta, ordo Scorpularies, spesies Ruellia britonia. Ruellia ungu yang dikenal juga dengan nama lain Ruellia subex adalah salah satu di antara spesies tanaman berbunga dari famili Acanthaceae yang sangat cocok dijadikan sebagai tanaman hias atau tanaman pembatas karena memiliki warna bunga yang menarik dan atraktif. Hal ini sesuai dengan pernyataan Karyadi dan Adi yang menyatakan bahwa Ruellia ungu termasuk salah satu jenis tumbuhan berbunga menarik dari famili Acanthaceae yang berasal dari Meksiko dan Amerika Selatan. Bunga ini biasa disebut dengan nama bunga pletekan atau ceplikan. Hal ini didukung oleh pendapat Sartika yang menyatakan bahwa bunga Ruellia di Indonesia dikenal dengan nama bunga ceplikan dan di Pulau Jawa biasa disebut dengan bunga pletekan. Tanaman Ruellia ungu dapat tumbuh di lingkungan yang memiliki intensitas cahaya yang cukup dan kondisi tanah yang lembab. Hal ini sesuai dengan pendapat Witterlis yang menyatakan bahwa tanaman ini gampang tumbuh pada keadaan lingkungan dengan intensitas sinar matahari penuh atau di bawah naungan. Habitat tanaman ini yaitu di daerah lembab. Hal ini sesuai dengan pendapat Tripp yang menyatakan bahwa bunga habitat ini di daerah tanah yang lembab. Kencana ungu atau pletekan dalam bahasa daerah merupakan tumbuhan dan genus Ruellia, berasal dari Amerika tropis dan ternaturalisasi di Asia Tenggara, salah satunya di Indonesia. Tumbuhan kencana ungu di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, tumbuh sebagai tanaman liar dan tumbuh subur pada ketinggian mulai dari 150 meter di atas permukaan bumi. Tangkai daunnya memiliki panjang 2 cm. Bunganya berwarna ungu mencolok dengan panjang 5-5,5 cm. Tumbuhan ini biasanya ditemukan di tempat lembab dan teduh dengan masa pertumbuhan yang cepat, sehingga mudah dibudidayakan. Potensi senyawa metabolit sekunder daun kencana ungu sebagai antidiabetik dan anti jamur menjadi dasar dilakukannya uji untuk mengetahui aktivitas antibakteri pada daun kencana ungu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan senyawa metabolit sekunder daun kencana ungu yang diambil dari wilayah Purwokerto.
Kemudian, kandungan dari tanaman ini yakni senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, triterpenoid, steroid, dan saponin terkandung dalam tanaman kencana ungu. Menurut Sutri, ekstrak tumbuhan daun kencana ungu memiliki antidiabetik. Selain itu, ekstraknya juga berpotensi sebagai inhibitor enzim amilase pada penderita diabetes. Senyawa metabolit sekunder pada daun kencana ungu menunjukkan aktivitas anti jamur Candida albicans. Kemudian, ini manfaat bunga kencana ungu. Digunakan masyarakat untuk mengobati diabetes mellitus. Penyakit diabetes mellitus merupakan penyakit yang muncul karena ketidakimbangan metabolisme yang ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa darah sebagai dampak dari kekurangan insulin absolut maupun relatif. Kencana ungu merupakan salah satu tanaman yang dapat dijadikan obat. Kencana ungu dikenal memiliki berbagai khasiat, diantaranya untuk kencing batu, antihiperlipidemia, antioksidan, dan antidiabetes. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan uji efek hipoglycemic ekstrak air daun kencana ungu terhadap tikus Wistar jantan dengan metode toleransi glukosa dan kadar glukosa diukur dengan metode enzimatis pada panjang gelombang 546. Kemudian, indikator asam basanya ini pada hasil uji kualitatif praktikum menunjukkan bahwa ekstrak bunga kencana ungu dapat digunakan sebagai indikator alami untuk mendeteksi adanya formalin. Semakin besar konsentrasi formalin, maka semakin pekat warna indikator yang menunjukkan adanya formalin. Kemudian penjabaran di atas tadi ini mengambil referensi yang tertera pada slide ini. Kemudian selanjutnya yaitu mawar kuning atau Rosa indica fragrans hybrid. Manfaat dari tanaman ini yaitu sebagai pewarna alami, menghilangkan jerawat di wajah, merawat kulit, dan sebagai teh herbal, menjaga kesehatan rambut dan mata, mengobati kaki bengkak, mengobati haid tidak teratur, memperkuat saluran pencernaan, dan mengobati nyeri haid. Air yang berasal dari bunga mawar adalah bahan pembersih alami untuk wajah karena mengandung banyak antioksidan dan sangat ampuh untuk membunuh bakteri-bakteri penyebab jerawat. Caranya sangat mudah, yaitu dengan mencuci muka secara rutin menggunakan campuran air hangat dan air bunga mawar. Pembuatan air mawar. Yang pertama yaitu pilih mawar terbaik. Pilih bunga mawar dengan kelopak yang sudah merekah dan masih segar. Hindari bunga mawar yang kelopaknya sudah layu dan lembek di ujung-ujungnya. Yang kedua yaitu cuci kelopak mawar. Lepaskan kelopak mawar dari mahkota bunganya, kemudian cuci helai demi helainya hingga bersih. 1 hingga 2 tangkai mawar bisa menghasilkan sekitar 1 gelas kecil air mawar yang segar dan harum. Jadi sesuaikan jumlah bunga mawar dengan kebutuhan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu panaskan di atas api kecil. Letakkan mangkuk berisi mawar di atas api kecil, panaskan selama 10 hingga 15 menitan. Di proses ini pastikan mawar akan kehilangan pigmennya dan warna akan membaur di air sulingan. Kemudian yang terakhir yaitu setelah kelopak kehilangan warnanya dan menjadi lebih pucat, angkat mangkuk dari api dan saring airnya. Letakkan air mawar di botol yang sudah disediakan, kemudian dinginkan. Setelah dingin, masukkan ke lemari pendingin untuk membuatnya lebih awet. Kemudian indikator asam basa dari tanaman ini yaitu
Indikator bunga mawar berwarna merah muda pada larutan asam dan larutan basa berwarna kuning muda. Ratnasari. Dalam penelitiannya bahwa indikator asam basa alami menggunakan daun Reo discolor terjadi perubahan warna, yaitu asam berwarna jingga, kemerahan, dan basa berwarna hijau kecoklatan. Penjabaran di atas didapat dari referensi yang tertera pada slide ini. Kemudian, yang keempat yaitu pohon silsak atau Annona muricata. Klasifikasi dari tanaman yang ini yaitu Kingdom Plante, Subkingdom Viridiplantae, Infrakingdom Streptophytia, Superdivisi Embryophyta, Divisi Tracheophyta, Subdivisi Spermatophyta. Kemudian kelasnya yaitu Magnoliopsida, superordonya Magnolianae, ordo Magnoliades, famili Anoncens, genus Anola, dan spesies Anola murica. Morfologi tanaman silsak ini tumbuhan silsak berbentuk pohon dengan model trough dengan ketinggian mencapai 8-10 meter dan diameter batang mencapai 10-30 meter. Bunga tunggal bunga biseksual dan jarang uniseksual. Anthemorph Paryantium dalam 3 lingkaran, masing-masing 3 helai. 1 atau 2 lingkaran luar cephaloid, stamen banyak, tersusun spiral, pistilium beberapa sampai banyak, ovarium superus. Bagian bunga tersusun yaitu sebagai terdapat dalam lingkaran dan yang lain spiral dan terpencar. Mahkota bunga berjumlah 6 spalum yang terdiri atas 2 lingkaran. Bentuknya hampir segitiga, tebal dan kaku. Berwarna kuning, keputih-putihan, dan setelah tua mekar, kemudian lepas dari bunganya putih dan benang sari lebar dengan banyak kapel. Bunga keluar dari ketiak daun, cabang, ranting, atau pohon. Daun tunggal tersebar tanpa stipula, sering mengkilap. Daun tanaman sisa berbentuk bulat, berbalik, berwarna hijau muda sampai hijau tua. Tipe pertualangan daun mengirit, ujung daun meruncing, pinggiran rata, dan buah silsak membentuk buah agregat, yaitu buah yang berasal dari satu bunga dengan banyak bakal bunga tetapi membentuk satu buah dengan dasar bunga yang berdaging dan biji dengan endosperm. Buah memiliki duri sisik halus, dan apabila telah tua, daging buah berwarna putih, lembek, dan berserat dengan banyak biji berwarna coklat kehitaman. Biji buah silsak berwarna coklat agak kehitaman dan keras, berujung tumpul, permukaan halus mengkilat dengan ukuran panjang rata-rata 16-8 mm dan lebar 9-6 mm. Jumlah biji dalam satu buah bervariasi, berkisar antara 20-70 butir biji normal. Sedangkan yang tidak normal berwarna putih atau putih kecoklatan dan tidak berisi. Kemudian kandungan yang terdapat pada tanaman ini, daun silsak mengandung senyawa acetylcholine, minyak retilosid, lorezimin, oklarin, anomirin, heginamin. Buah silsak mengandung banyak karbohidrat, terutama fruktosa. Kandungan gizi lainnya adalah vitamin C, vitamin B, vitamin B2 yang cukup banyak. Biji bersifat racun dan dapat digunakan sebagai insektisida alami. Seperti juga biji srikaya daun silsak bermanfaat menghambat sel kanker dengan menginduksi apoptosis, antidiare, analgetik, antidisentri, antiasma, antielmitik, dilatasi pembuluh darah, menstimulasi pencernaan, mengurangi depresi, dan pada daun silsak memiliki antioksidan 50 kali lebih banyak daripada buahnya.
Kemudian manfaatnya manfaatnya yang pertama sebagai obat anti kanker. Senyawa ini banyak dijumpai pada tanaman-tanaman diebel yang berwarna hijau, kayak klorofil. Dan sebenarnya tidak hanya daun sirsak, kanker merupakan sel-sel tubuh yang mengalami pertumbuhan tidak normal. Saat ini sebenarnya sudah banyak obat kemoterapi, namun efek samping yang diberikan sangat berbahaya karena obat ini juga menyerang sel-sel normal tubuh lainnya. Oleh karena itu, banyak dilakukan riset untuk mencari pengobatan yang bisa mengurangi efek samping tersebut dan salah satunya menggunakan daun sirsak. Anti kanker yang sudah diteliti untuk daun sirsak yaitu kanker payudara, kanker usus, dan kanker. Yang kedua yaitu anti parasit. Salah satunya adalah memanfaatkan daun sirsak sebagai obat sakit. Seperti yang kita ketahui, penyakit cacingan sangat mengganggu untuk proses pertumbuhan karena nutrisi yang masuk ke dalam tubuh diambil oleh parasit yaitu cacing. Nah, kemudian yang ketiga yaitu anti-neurodegeneratif. Penyakit ini atau penyakit saraf juga berpotensi mengalami jiwa karena tidak memiliki obat seperti kemudian tempat ini anti-kanker atau kejang adalah gangguan yang tidak terkendali di otak. Gangguan ini dapat menyebabkan perubahan perilaku, gerakan, atau perasaan. Hal ini bisa menjadi gangguan yang serius karena disebabkan kelainan pada sistem saraf otak. Tingkat keparahan kejang bisa bervariasi bergantung pada jenis dan gejala yang ditimbulkan. Pada kondisi ringan mungkin hanya mengalami kebingungan atau bingung dengan tatapan mata yang kosong. Namun pada kondisi yang lebih parah bisa mengalami gerakan menyentak tak terkendali pada lengan dan kaki hingga kehilangan kesadaran. Kemudian yang terakhir yaitu anti-rematik. Rematik adalah penyakit yang menimbulkan rasa sakit akibat otot atau persendian mengalami peradangan pembengkakan. Rematik terdiri dari beberapa jenis yang bisa menjangkit persendian dimaksud pada posisi tubuh rheumatoid yang terus berkembang bisa menyebabkan kerusakan dan perubahan bentuk permanen pada sendi dan fungsi bisa hilang. Nah, untuk sama asli basah terima kasih kita. Untuk saat ini masih belum ada suatu jurnal atau masalah pembahasan dari referensi manfaat dari obat ini sebagai penjaga, kemudian pengobatan seperti ada penanganan rasa sakit dan jamur, obat diare dan sariawan. Kemudian manfaat berikutnya yaitu pengukur kandungan dan nutrisi untuk hamil. Dan terakhir herbal segera dalam menggunakan berbeda penyebab sudah dengan jiwa untuk memperbaiki faktor asam dasar dan memiliki daun muda berwarna merah yang lama-kelamaan akan berubah menjadi hijau. Tanaman putih merah diketahui mengandung
khususnya pada buah dan kutub daunnya. Benua berperan dalam perubahan warna fosfatin yang juga merupakan kalori metabolik, kemudian golongan flavonoid yang termasuk pigmen yang larut dalam air secara alami sehingga memiliki kemampuan untuk bereaksi baik dengan asam maupun dengan basa. Antosianin berwarna merah dalam media asam dan berubah menjadi biru dan berubah pada biasa. Dari gambaran di atas ini bisa dilihat pada slide ini. Dan sekian video dari saya. Apabila ada pertanyaan, video ini bisa tugas dari pemirsa. Sekian informasi dari saya.